Oke, ini baru Pak Joni. Pak Joni lagi ikut lokakarya. Sementara Pak Wayan yang baru masuk ini. Mana yang lain ini Pak Wayan? Halo Pak Wayan. Ya Pak, nggak tahu ini entah pada mana. Apalagi sibuk mungkin. Ini Pak Dio tadi nggak bisa masuk katanya. Dia mungkin link yang di atas. Tadi udah tak kirim lagi yang di bawah. Pak Dio itu suruh masuk. Pak Dio itu siapa Pak? Hah? Siapa Pak Dio? MDO tadi kan dia masuk katanya nggak bisa. Dia salah klik link. Oh, Oke, kita sambil menunggu. Pak Komang akan masuk. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat semua? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Pak Wayan dipimpin dulu doa. baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Pak Wayan sudah memimpin doa kali ini. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan aktivitas kita lagi untuk Zoom untuk modul 1.5. Oke, Bapak Ibu, sedikit untuk hari ini kita akan membahas untuk modul 1.5 yang materinya terkait pengembangan kurikulum PJOK yang Bapak Ibu. Jadi sebelum itu lebih dahulu kita kesepakatan kelas kita seperti biasa yang telah kita lakukan, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika ada peserta lain yang berbicara. Jadi menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah
Peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah dibaca modulnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di LMS-nya? Halo? Pak Komang? Belum, Pak. Belum. Waduh, belum Maaf, dibaca Pak. ya? Pak, lagi banyak kerjaan, Pak. Oke. Baiklah. Jadi di situ sudah ada bayangan, berarti belum ada bayangan terkait dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Jadi mungkin Bapak Ibu belum membaca mengenai penyusunan program PJOK dengan back one the seat. Oke, Pak Puji, selamat datang Pak Puji yang baru bergabung. Ya, Pak. Oke, baiklah. Terus yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga yaitu peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan back one the seat. Jadi agenda kita sesi ini yaitu agendanya kita hari ini 2 JP ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita tadi mulai dari jam 14.15 sampai dengan jam berarti sampai jam di 15.30 waktu kita untuk hari ini. Kita 2 JP. Jadi Bapak Ibu untuk selanjutnya itu di sini ada 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, karakteristik utama Kumar yaitu fokus pada materi esensial, kompetensi dasar, itu masalah pendidikan untuk semua pendidikan berbasis budaya, pendidikan yang holistik, pendidikan karakteristik, dan pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Pendidikan sebagai alat pembebasan fleksibilitas dalam pembelajaran pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi begitu Bapak Ibu untuk karakteristik mereka. Terus yang kedua yaitu pengembangan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka yaitu kurikulum berbasis standar. Adalah suatu rencana pembelajaran yang dibuat dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan. Seperti standar di tingkat daerah, negara bagian, atau nasional. Jadi kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap peserta didik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, yaitu pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Jadi berbagai pendekatan yang digunakan dalam merancang kurikulum yang efektif dan bermakna bagi murid. Jadi pendekatan ini mencakup pendekatan kompetensi, pendekatan holistik, dan pendekatan inklusif yang bertujuan untuk mengembangkan murid secara menyeluruh dan melibatkan semua murid dalam pembelajaran.
Itu ya Bapak Ibu. Izin Pak. Ya. Layar presentnya udah di-share belum ya? Oh, di HP layar nggak kelihatan. nggak kelihatan ya layarnya di share screen-nya ya. Oke, oke. Jangan meracu ya. Ya, agak banyak. Saya masih di Garda Tujo, nanti saya cek dulu stoknya aja ya. Sudah muncul Bapak Ibu share screen-nya Pak Joni? Sudah Pak. Oke. Kita lanjut. Itu peserta yang ketiga yaitu peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas. Jadi di sini berkualitas dengan Back1 Desik. Jadi Back1 Desik adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Nah, jadi 3 tahap Back1 Desik yaitu 1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Terus yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Itu, Bapak Ibu. Jadi agenda kita sesi ini, Back1 Desik, pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan kurikulum Merdeka. Jadi aktivitas 1 ini yaitu Back1 Desik dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Bapak Ibu? Silakan menjawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan ngisi di kolom chat itu ya Bapak Ibu. Silakan diisi. Ya Pak, baik Pak.
Jadi terkait apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, silakan menjawab di kolom chat. Sini sudah ada Pak Puji. Jawabannya mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Pak Wayan sudah menjawab, itu mengembangkan anak secara keseluruhan baik dari segi fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Pak Komang juga bersama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengaitkan dan melatih kebugaran jasmani peserta didik. Oke, sambil menunggu yang lain untuk mengisi kolom chat. Jadi di sini ada solusi nggak? Ada solusi. Maksudnya gini aja kalau nggak ada Pak Jen. Nah, Bu Dwi Astuti sudah mengisi juga, yaitu untuk mengembangkan anak-anak kegiatan jasmani, tidak cuma fisik, kesehatan itu juga sangatlah penting. Oke, semuanya baik jawabannya.
Sini ada Pak Joni untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, fisik, mental, sosial, dan emosional. Enggak, takutnya yang lain udah lihat yang 19.30 kan, nggak buka HP lagi takutnya bang. Iya ya, Peraiso, kan harus udah lanjut lihat jam 19.30, taruh HP tidur lagi. Oh. Tapi rugi ini kalau itu Ya, kalau udah siap semua ya aku siap, apa masalah. Materiku udah siap. hari ini tadi benar. Ibu presiden SD. Karirnya nggak kerja. Ya, kerja. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan apa sih? Tujuan kita adanya pelajaran PJOK di sekolah, yaitu PJOK bertujuan untuk mengembangkan individu secara utuh atau keseluruhan, baik dari segi fisik, mental, sosial, emosional maupun intelektual. Oke. Terus di sini menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka 2024. Jadi pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua yaitu membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat, aktif secara jasmani. Yang ketiga yaitu membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat yaitu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Oke, kita lanjut. Jadi untuk sesi ini mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu ya. Jadi boleh di kolom chat, boleh juga langsung raise hand ya. Jadi di sini terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan. Bagaimana? Nah, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan Bapak Ibu? Silakan dicoba dijawab di kolom chat ataupun boleh langsung jawab langsung raise hand ya. Silakan Bapak Ibu.
Oke, di sini ada Pak Joni untuk mengembangkan anak secara keseluruhan tadi ya. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat atau jawab langsung dengan raise hand atau angkat tangan. Halo, Pak Puji. Ya Pak, saya udah di kolom chat Pak, ya Bapak. Oke, Pak Wayan. Pak Komang, mana yang lain ini? Mungkin kalau saya langsung jawab aja Pak ya. Oh ya, boleh, silakan Ya, Pak. terlepas dari kurikulum apapun, nah apakah selama ini Bapaknya untuk PJOK sendiri Pak, jenis apapun kurikulumnya pada dasarnya tujuannya adalah tetap sama Pak, itu mengembangkan sepengetahuan saya Pak ya, mengembangkan memang untuk atau mendidik mental siswa Pak, atau dari segi fisik keseluruhan, mental dan sosialnya Pak. Walaupun seperti apapun kurikulumnya, tetap pada dasarnya PJOK adalah kembali lagi untuk melatih atau mendidik kebugaran jasmani siswa Pak. Mungkin itu aja dari saya Pak. Oke, baik sekali. Oke, yang lain silakan. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Ini ada Pak Puji, saya sudah memahami dengan baik tujuan pembelajaran sehingga kegiatan mengajar berjalan lancar. Oke, Pak Puji, bagus sekali.
Nggak ada suaranya, Pak. Oke. Jadi di sini seperti menurut Pak Desto, yaitu kurikulum merdekanya sudah sedikit memahami, cuma saja untuk prakteknya kita minim alatnya. Oke, sini ada Pak Dio, menurutnya kurikulum berfungsi sebagai landasan yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari. Oke, menurut ini Pak Rizky sudah menjawab di sini, yaitu menurut Pak Rizky, apapun kurikulumnya yang dijalankan, nah, sebagai guru wajib hukumnya memahami dan mempelajari karena sebagai arah dan pedoman. Oke, baik sekali. Nah, menurut Pak Rizky. Jadi walaupun apapun kurikulum yang kita gunakan, yang utama yaitu kita harus memahaminya dulu. Apa tujuannya dan bagaimana teknik penyampaiannya. Nah, mungkin seperti itu menurut Pak Rizky. Jadi, pengembangan kurikulum PJOK ini merupakan proses yang kompleks. Jadi untuk merancang dan mengembangkan program pembelajaran PJOK dan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas dan relevan. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya lagi Zoom. Bentar, saya lagi Zoom. WA aja. Oke, kita lanjut dulu. Jadi dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Menurut Bapak Ibu, bagaimana dalam konteks kurikulum merdeka? Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan Bapak Ibu, raise hand. Potensi anak secara menyeluruh, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Itu dari Pak Joni. Oke, terima kasih. Nah, di sini dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa kita capai, Bapak Ibu? Silakan pendapat Bapak Ibu mengenai kurikulum merdeka. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya, Pak. Ya, oke, silakan. Nah, untuk kurikulum merdeka ini sebenarnya bagus sih, Pak. Ya pasti bisa tercapai. Nah, tetapi untuk pelajaran PJOK itu sendiri, sayangnya sih Pak, ada beberapa saya juga kurang paham apa tujuannya Pak. Untuk PJOK sendiri kayak permainan bola besar itu ada yang dihilangkan dari kelas 7 itu. Permainan bola kecil pun
ada beberapa materi juga yang dihilangkan, itu sayang banget sebenarnya Pak. Nah, banyak yang sebenarnya yang dihilangkan dalam materi PJOK itu sendiri Pak. Nah, itu kendalanya sebenarnya. Kalau untuk pencapaiannya itu sebenarnya apapun kurikulumnya sih Pak. Kalau emang kita menguasai kurikulum itu pasti tercapai. Hanya ya itu yang saya sayangkan kenapa dihilangkan Pak untuk dari permainan bola besar, sepak bola nggak ada, kayak permainan bola kecil yang diajarkan hanya permainan kasti dan materi-materi yang lainnya itu ada beberapa yang dihilangkan Pak. Gitu Pak. Oke, jadi sangat disayangkan sekali ya. Berarti di situ kan ada beberapa pelajaran yang dihilangkan dari situ, sehingga cuman tinggal beberapa bagian saja yang masih ada di mata pelajaran PJOK, begitu Pak Komang ya. Jadi memang kalau kita pikir-pikir sih, memang iya, kenapa itu harus dihilangkan, tapi ya itulah kita mengikuti peraturan yang ada. Jadi kadangkala memang kita ini guru PJOK kesulitan. Kadangkala mana pelajaran yang disenangi oleh peserta didik itu dihilangkan. Tapi namun walaupun dihilangkan, kadangkala masih sering itu dilakukan gitu di sekolah-sekolah, walaupun dia sudah tidak ada. Jadi contoh sekarang kayak permainan yang lain itu pada hilang. Sementara sekarang kan banyak untuk kegiatan-kegiatan olahraga itu seperti olahraga tradisional itu yang bakal muncul lagi sekarang ini. Bermacam-macam mata pelajaran olahraga tradisional seperti bakia, sudah itu main gobak sodor, itu kan mulai muncul lagi sekarang Bapak Ibu, permainan-permainan tradisional seperti itu. Jadi kalau kita bicara masalah dihilangkan, seperti kegiatan-kegiatan kita di O2SN aja itu berapa cabang olahraga yang sudah tidak ada lagi, yang tidak masuk lagi di O2SN untuk SD. Mulai dari makanya itu Pak, gimana kita sudah memahami, giliran kita sudah memahami itu ditiadakan, gimana kita mau membentuk anak menjadi ibaratnya nilai tambah untuk prestasi Pak, sedangkan itu tidak diadakan, itu kendalanya sih Pak. Iya, itulah. Jadi kayak di SD ini kan yang paling olahraga paling meriah itu yaitu sepak bola. Sementara sepak bola tidak ada lagi. Terus seperti ini tenis meja kan di SD tidak ada lagi di O2SN itu. Sementara itu yang paling enak untuk mengajarkan pada anak. Terus catur sekarang tidak. Jadi banyak sekali matematik pelajaran cabang-cabang olahraga yang sudah dipangkas sekarang ini. Jadi apa itu karena memang kurikulumnya atau memang itu untuk biar mengurangi biaya. Itulah kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadangkala bertolak belakang pada kita guru PJOK. Tapi kita mau gimana lagi? Jadi yang harus kita ini kan mana yang ada lagi. Tetapi walaupun di situ di perlombanya tidak ada, di sekolah tetap kita berikan pelajaran-pelajaran itu. Walaupun itu tidak ada dilombakan lagi. Seperti itu Pak Komang.
Iya, siap Pak, siap. Oke, kita lanjut dulu. Jadi di sini ada untuk oke, di situ masih ada. Lanjut di sini memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi untuk mengurangi kebingungan kita, akhirnya kita harus mengikuti apa kemauan Kementerian Pendidikan seperti itu. Kadangkala memang kalau kita pikir kadangkala tidak sesuai dengan keinginan kita guru PJOK apa yang dilakukannya. Tapi ya itulah program. Bermacam-macam program yang harus kita ikuti. Dan bermacam-macam juga yang harus kita tinggalkan. Namun pada dasarnya, walaupun itu bagaimanapun, itu tetap kita lakukan untuk pembelajaran olahraga di sekolah. Nah, di sini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Jadi di situ Bapak Ibu bagaimana memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu kita harus merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang kedua, memilih metode pembelajaran yang tepat. Terus menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Keempat, melakukan penilaian yang sesuai. Kelima, melibatkan peserta didik secara aktif. Dan yang terakhir keenam, evaluasi proses pembelajaran. Jadi seperti itu, bagaimana memastikan agar pembelajarannya yang dilakukan itu benar menyasar tujuannya pembelajaran. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam di sini karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi, apa aktivitas yang harus dilakukan murid. Jadi seperti itu tadi Bapak Ibu. Jadi di sini ada proses back one desik ini dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Nah, proses back one desik dalam pengembangan kurikulum
secara umum melalui 3 tahap di bawah ini, yaitu 1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. 2. Menentukan metode penilaian. 3. Merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi prosesnya yaitu satu, yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Capaian pembelajaran harus jelas, terstruktur, dan dengan standar atau tujuan pendidikan. Terus kedua yaitu menentukan metode penilaian. Jadi di sini untuk menentukan metode penilaian ada langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid-murid telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Apapun desain penilaian yang akan Bapak Ibu lakukan harus memiliki kelancangan dengan capaian pembelajaran dan memberikan indikator capaian murid yang dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran di sini yaitu pada tahap terakhir ini Bapak Ibu akan merencanakan metode mengajar apa yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat murid dan bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Jadi Bapak Ibu akan dituntut untuk memfokuskan pada rancangan instruksi yang sejalan dan logis untuk membawa mereka ke arah capaian yang diharapkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk merencanakan pengalaman belajar dan strateginya yaitu seperti itu untuk membawa mereka ke arah capaian yang diharapkan. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada pesan kunci Bapak Ibu. Jadi back one basic merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Back one basic juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaiannya. Jadi itu tujuan back one basic Bapak Ibu. Jadi aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Nah, di sini ada kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Di situ sudah dijelaskan Bapak Ibu. Ada 3. Jadi kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Buku teks peserta
didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Jadi yang benar definisi di bawah ini yaitu kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Itu yang benar, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Di sini komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi satu, struktur kurikulum. 2, capaian pembelajaran. 3, pembelajaran dan asesmen. Penggunaan perangkat ajar. Yang kelima yaitu kurikulum satuan pendidikan. Jadi satu, yaitu struktur kurikulum adalah kerangka atau rencana yang menjabarkan secara sistematis tentang tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian yang akan dilaksanakan dalam suatu program pendidikan. Struktur ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembelajaran. Jadi di situ di sini ada komponen utama struktur kurikulum yaitu satu, tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. Itu untuk struktur kurikulum. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran yaitu merupakan tolak ukur keberhasilan proses belajar, tingkatan capaian pembelajaran. Jadi di sini ada pengetahuan, yaitu menunjukkan pemahaman terhadap fakta, konsep, prinsip, dan teori. Yang kedua ada keterampilan, yaitu menunjukkan kemampuan melakukan sesuatu seperti memecahkan masalah, berkomunikasi, dan menggunakan alat atau menggunakan alat. Yang ketiga yaitu ada sikap. Jadi di sini sikap ini menunjukkan nilai-nilai sikap dan perilaku yang diharapkan. Terus yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Jadi di sini pembelajaran dan asesmen adalah dua komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Keduanya bekerja sama untuk memastikan bahwa siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Gitu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa, guru, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Jadi tujuan pembelajaran adalah untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk hidup di masyarakat. Jadi asesmen adalah proses pengumpulan data untuk mengukur pencapaian pembelajaran siswa. Terus di situ yang keempat ada penggunaan perangkat ajar. Desto. Oke, gimana? Pak Desto, tadi resen. Hilang lagi, oke. Kita lanjut, di situ ada keempat, penggunaan perangkat ajar. Jadi penggunaan perangkat ajar ini yang kelima
Nah, maksudnya penggunaan perangkat ajar ini adalah yaitu RPP Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran. Jadi itu salah satu untuk perangkatnya sehingga pembelajaran kita dapat sesuai dan terarah. Yang kelima yaitu kurikulum satuan pendidikan. Jadi begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Jadi di sini mengapa kurikulum operasional berbeda antar satu pendidikan? Antar satuan pendidikan. Jadi yaitu agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sini mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, saya pengen dengar dulu pengalaman-pengalaman Bapak Ibu dalam pada menyusun kurikulum PJOK. Di sini walaupun sama-sama guru olahraga, kayaknya kalau memang bukan satu KKG, satu kecamatan, mungkin akan berbeda dengan kecamatan lain. Jadi silakan menurut Bapak Ibu, bagaimana pengalaman Bapak Ibu tentang penyusunan kurikulum PJOK ini? Silakan diceritakan dulu. Mungkin Pak Desto. Ini siapa yang sudah keluar ini ya? Halo Bapak Ibu, silakan. Ya Pak. Silakan. Pak Puji, bagaimana pengalamannya tentang menyusun kurikulum PJOK? Ya Pak. Kalau menurut pendapat saya itu terkait cara menyusun PJOK itu cukup mudah untuk saat ini Pak, karena bisa mencari referensi dari media sosial, baik Google atau YouTube, atau mungkin tanya dengan rekan sejawat, gitu Pak. Kalau untuk pendapat saya. Oke, Pak Puji. Jadi kan dengan
kemajuannya teknologi sekarang ini, jadi asal kita ada keinginan, pengen tahu, jadi di situ kita tinggal nyari contoh-contoh Ya Pak, betul Pak. di mana, tinggal kita cari contoh kurikulum PJOK itu di mana saja itu bisa Pak, kita dapat. ngendat Pak. Oke, Pak. gimana Bu Dwi? Halo, Bu Dwi. Sinyalnya ngendat-ngendat. Gimana Bu Dwi? Di sini Pak. Iya, tadi mental ya Bu ya. Sinyal. Di sini juga iya. Sinyal buruk. Kalau menurut Bu Dwi gimana ini tentang menyusun kurikulum? Orang saya nggak baca, nggak buka-buka apa gimana? Boleh diceritakan sedikit pengalaman tentang menyusun kurikulum ini. Kalau kayak Pak Puji kan tadi ya bisa ngelihat contoh-contoh di YouTube, referensinya. Jadi kan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, sepertinya kita akan lebih mudah untuk belajar masalah penyusunan kurikulum. Dari situ kita bisa melihat contoh-contoh dari YouTube, dari mana saja. Nah, sehingga kita dengan seperti itu, kita bisa mencontoh walaupun dia tidak benar-benar bagus, mungkin di situ kita ada perbandingan. Jadi dari tadi itu kita jauh untuk menuju penyusunan kurikulum itu, sehingga dengan adanya contoh-contoh dari mana berbagai media, sehingga itu akan lebih memudahkan kita untuk menyusun kurikulum PJOK. Begitu Pak Puji. Menurut Pak Puji tadi. Menurut Bapak Ibu yang lain bagaimana? Silakan kalau ada pendapat. Kalau Bu Dwi gimana untuk menyusun kurikulumnya? Pak Desto atau Pak Komang, silakan. Ya sama sih Pak, seperti Pak Puji, apalagi sekarang banyak udah, apalagi di TikTok itu mau mencari referensi itu banyak Pak. Sekarang udah dimudahkan kalau untuk penyusunan kurikulum PJOK itu sendiri Pak. Enggak kayak dulu-dulu lagi mau referensi gimana ini. Kalau udah kita buka YouTube, buka TikTok, ketika apalagi PMM sekarang Pak, sangat memudahkan benar Pak. Di PMM itu apalagi apapun yang kalau masalah pembelajaran pasti selalu ada dia Pak. Tinggal diketik, kita mencari apa, langsung muncullah referensi-referensi itu Pak. Iya, benar sekali Pak Komang. Jadi sebenarnya tidak ada lagi kesulitan kita dalam mencari referensi untuk penyusunan kurikulum. Tergantung niat kita, tergantung kemauan kita. Tapi terkadang mungkin ada beberapa guru PJOK yang sama sekali tidak mengenal IT. Nah, itu yang repot Bapak Ibu. Padahal dengan IT, kita semuanya akan memudahkan segala urusan kita. Apapun yang kita cari di situ semuanya ada. Begitu kan Bapak Ibu? Jadi begitulah pentingnya kita memahami sedikit, walaupun tidak begitu fase, minimal kita sedikit-sedikit tahulah tentang IT. Jadi di situ akan sangat membantu dalam proses pembelajaran di sekolah, terus proses dalam penyusunan kurikulum, pembuatan RPP, sehingga kita tinggal cari contoh-contohnya di YouTube, di mana saja, sehingga itu akan lebih memudahkan kita.
Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Jadi bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ya mungkin seperti itu tadi Bapak Ibu ya, kita di sini tidak sulit lagi untuk mencarinya karena kita tinggal ketik apa yang kita inginkan, di situ akan muncul semua. Kita tinggal memilih mana yang mau kita pilih sehingga bisa sesuai dengan tujuan kita dengan pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Seperti itu. Jadi di sini apa saja selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Coba silakan berikan tanggapannya Bapak Ibu tentang pertanyaan ini. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari? Silakan, Bapak Ibu. Yang lain mana ini suaranya? Nah, Pak Dio, Pak Rizky, mana Pak Wariman? Masa yang ngomong ini dari tadi Pak Komang sama Pak Puji. Yang lain mana ini suaranya? Silakan, Bapak Ibu. Apa saja sih yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid? Menurut Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari oleh murid kelas PJOK. Jadi singkatnya, melalui pembelajaran PJOK, siswa diharapkan dapat satu secara fisik, sehat secara fisik, memiliki tubuh yang sehat dan bugar, cerdas secara kognitif, memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mandiri, mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Terus yang selanjutnya sosial, yaitu di sini mampu berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Sedangkan emosional yaitu memiliki emosi yang stabil dan mampu mengelola stres. Jadi harus memiliki sehat secara fisik, cerdas secara kognitif, mandiri, sosial, dan emosional. Seperti itu Bapak Ibu.
Oke, kita lanjut dulu. Di sini bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jadi di sini bagaimana sih Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Yang pertama yaitu memahami keterkaitan mata pelajaran. Yang kedua yaitu penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Di sini ada analisis kebutuhan. Jadi di analisis kebutuhan ini yaitu lakukan survei atau tes untuk mengetahui minat, bakat, dan kondisi fisik siswa. Terus perencanaan yang matang. Nah, dengan perencanaan yang matang, di sini maka buatlah rencana pembelajaran yang rinci, termasuk tujuan, materi, metode, dan penilaiannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu variasi atau aktivitas. Jadi di sini gunakan berbagai macam aktivitas fisik untuk menjaga minat siswa. Terus ada lagi kolaborasi. Jadi di sini berkolaborasi ini, jadi libatkan guru, siswa, dan orang tua dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Itu Bapak Ibu. Nah, terakhir yaitu evaluasi berkala. Jadi setelah melakukan yang lain itu selesai, kita baru adakan evaluasi secara berkala. Jadi di sini kita melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas program yang melakukan perbaikan jika diperlukan. Itu refleksi. Oke, kita lanjut. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, yaitu 1. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 2. Konteks masyarakat. 3. Waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. 5. Cakupan dan tahapan. 6. Teknologi. Jadi di sini salah satu 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK yaitu 1. Kebutuhan. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Di sini dalam kebutuhan karakteristik peserta didik ini yaitu berdasarkan usia, minat, dan bakat, kondisi fisik, dan kemampuan kognitif. Yang kedua, konteks masyarakat, yaitu di situ ada mencakup masalah budaya, lingkungan, dan sosial ekonomi. Yang ketiga yaitu waktu. Di situ ada durasi pelajaran dan waktu luang siswa. Terus yang keempat alokasi, yaitu jam pelajaran. Jadi di sini ada frekuensi, yaitu seringnya siswa mendapatkan pelajaran PJOK akan mempengaruhi kedalaman materi yang dapat disampaikan. Jadi durasi, di sini ada durasi, masalah alokasi waktu tadi. Lamanya waktu setiap pertemuan akan menentukan jenis aktivitas yang dapat dilakukan. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang kelima yaitu cakupan dan tahapan. Di sini ada materi dan tahapan pembelajaran. Yang keenam yaitu teknologi.
Jadi itulah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Jadi aktivitas 3 di sini. Jadi karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Jadi Bapak Ibu di sini Ki Hajar Dewantara menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di situ yaitu pendidikan untuk semua. Pendidikan berbasis budaya, pendidikan yang holistik, dan pendidikan karakter, pendidikan yang relevan dengan kehidupan, dan pendidikan sebagai alat pembebasan. Begitu Bapak Ibu, pendidikan kurikulum Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, kita lanjut. Di sini menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kan boleh raise hand menurut Bapak Ibu. Boleh ditulis di kolom chat. Bagaimana Pak Joni, apalagi coffee break ini? Oke, kita lanjut. Waktunya sudah mepet, Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Jadi di sini Bapak Ibu, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni 1, fokus pada materi esensial. Jadi fokus pada materi esensial ini yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga yaitu fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat.
Bapak Ibu, seperti itu. Lanjut. Di sini mari kita diskusi. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Jadi silakan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, jadi Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki. Memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut segala kodrat atau masyarakat, jadi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak setiap anak memiliki potensi dan bakat yang unik. Jadi tugas pendidik adalah menuntun atau membimbing potensi tersebut, Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa lihat dari potensi-potensi peserta didik itu seperti yang telah kita bahas di modul yang lalu,
Jadi di sini kita bisa melihat potensi peserta didik di mana arah potensinya. Jadi cabang apa yang cocok dengan peserta didik ini? Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita dapat menentunya atau membimbing potensi tersebut agar berkembang secara optimal. Ini berarti pendidikan tidak hanya memberikan materi pelajaran, tetapi juga membantu anak untuk menemukan minat dan bakat mereka, lalu mengembangkannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk tujuan Ki Hajar Dewantara dalam menggarisbawahi maksud pendidikan. Jadi keselamatan dan kebahagiaan tujuan dari akhir pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Di sini tidak hanya berarti keselamatan itu keselamatan fisik, tetapi juga keselamatan jiwa dan raga. Kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan yang berasal dari dalam diri sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ada pendapat Bapak Ibu yang lain, coba silakan untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, kita diskusi bersama di sini untuk mengungkapkan pendapatnya. Halo, silakan. Coba mana Pak Desto ini? Suaranya mana? Atau Bapak yang lain, silakan. Halo. Halo, silakan. Mana Pak Dio, Pak Rizky, Pak Wariman. Pak Wayan, silakan. Halo. Mana peserta ini? Halo, halo. Ya Pak, saya lagi dalam perjalanan Pak, menyimak Pak. Yang lain mana ini yang lain? Halo. Oke, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu,
yaitu satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi yaitu 3 karakteristik tadi. 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka yaitu fokus pada materi esensial, terus fleksibilitas. Jadi dalam pembelajaran pengembangan kompetensi dan karakter itu yang harus kita pahami untuk sesi kita hari ini Bapak Ibu. Terus yang kedua yaitu peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background basic. Jadi itu adalah salah satu pendekatan dalam merancang institusional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu harus dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum. Bapak Ibu mampu memahami pengembangan kurikulum dan Bapak Ibu mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background basic. Itu Bapak Ibu. Coba sekarang Bapak Ibu buka kamera semua, on cam. Oke Bapak Ibu. Nah, ini Pak Wariman. Mana suaranya Pak Wariman? Udah ngopi belum? Ya penting ngopi dulu Pak Wariman. Lagi kurang fit. Oh, gimana Pak? Apa ya Pak? Nek cara wong Jawa ning gregesi. Gregas. Waduh. Iya. Obatnya ada sama Pak Puji itu, pakai kates katanya. Iya lagi. Jangan makan buahnya yang matang tapi rebus ini akarnya. Pak, Siap. kamera depan sih. Nggak ada kamera belakang, kamera depannya nggak kelihatan, nggak tahu gimana nih. Mana Allah. Kalau digadain kamera depan. Lagi tajam. Pak Puji di mana itu? Lagi ditajam, Pak. Lagi di sungai. Oh, coba ayo buka dulu kameranya biar kita rekam dulu. Oh. Biar enak, ayo kita rekam baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Ayo Bu Dwi, buka dulu kameranya, Pak Dio, Rizky. Ayo Bu Dwi. Kita rekam dulu. Pak Dio. Ayo, Pak. Ayo. Nah, kita masukkan dulu, kita kirim.
Oke. Pak Joni udah selesai apa kegiatannya Pak Joni? Ayo kita coba Pak Rizky, bisa buka kameranya Pak Rizky. Pak Dio. Biar kita foto dulu. Ayo. Ayo Pak Dio. Mana ini Pak Dio? 1, 2, 3. Oke. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutupnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Jadi untuk berdoa, saya minta dulu kepada Pak Wayan untuk memimpin doa Pak Wayan. Persilakan kepada Pak Wayan. Bapak Ibu semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Pak Wayan sudah memimpin doa sesi kali ini. Terima kasih semua Bapak Ibu atas kebersamaannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan kita tidak ada halangan. Sampai bertemu lagi nanti kita ada Zoom tanggal 17 ya. Tanggal 17 kita ada Zoom. Nah, mungkin dari tanggal 17 itu mulai dari tanggal 23, 24, 25 itu tiap hari nanti kita. Sampai tanggal 25, tanggal 27 kita sudah luring. Kita tatap. Maya, gimana? Udah dicek semua tadi? Nama, tempat sekolah, ininya nggak ada kesalahan lagi Bapak Ibu? Enggak. Oke, jadi kita mungkin tanggal 27 kalau nggak ada halangan, nggak ada perubahan lagi, kita akan luring. Jadi kita dipusatkan di SMK GP 17 Baradatu. Mungkin di situ kita nanti agak rame Bapak Ibu. Jadi kita 4 kelas gabung di situ nanti. Jadi biar kita kumpulnya lebih rame di situ. Oke, Bapak Ibu, sampai sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Saya off duluan ini. Ada tamu nih. Oke.
Joni itu belum pulang ya, Pak? Rokok dulu. Aduh. Selesai jam berapa, Pak Joni? Hah? Bukan Pak Joni. Selesai jam berapa, Pak Joni, lokalnya? Oke.